di jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan. Sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan, nama-Mu indah Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, Kau sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Ku mau menyembahmu Tuhan, hambamu bersyukur padamu Tuhan. Yesus, namamu sungguh baik Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi
Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan, kami bersyukur atas waktu ini, kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai mulut hamba-Mu Tuhan, persiapkanlah hati kami jemaat-Mu Tuhan agar kami dapat memiliki sikap hati yang benar, agar setiap benih firman yang ditabur dapat jatuh di tanah yang baik. Tuhan, terima kasih kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Joses. Mungkin ada yang belum kenal. Ada yang belum kenal? Semua sudah kenal. Nah, nama saya Joses. Saya dari Siantar. Saya adalah sahabat dari Bapak Ibu di tempat ini ya. Walaupun sudah lama gak datang, namun kita tetap bersahabat. Sebenarnya hari itu saya cuma minta untuk 10 menit presentasi, kemudian Pak Gembala minta untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam hati saya. Baik, tema kita bulan ini adalah Bapak Ibu adalah ubah pikiran Anda dan ubah hidup Anda. Ternyata ada kolerasi yang kuat antara pikiran dan perbuatan kita dan dari kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari seorang hakim di dalam Hakim-Hakim 6 yang bernama Gideon. Bapak Ibu pernah kenal Gideon? Tahu Gideon? Pernah baca? Siapa yang belum pernah baca Gideon? Bisa angkat tangan yang belum pernah? Semua sudah pernah baca Gideon ternyata. Oh, ada yang belum pernah? Sudah pernah baca Gideon? Belum tahu Gideon ya. Nah, ini kita akan belajar dari seorang hakim, Gideon, yang dari seorang penakut menjadi pahlawan yang luar biasa, gagah perkasa karena dia sadar siapa dirinya. Ketika dia mengetahui siapa dirinya, ketika dia sadar siapa dirinya di dalam pikiran dia, hidup dia berubah. Dia dari seorang penakut, seorang yang tidak mau melayani, menjadi seorang pahlawan, seorang yang taat, seorang yang sangat rendah hati. Kita belajar dari seorang tokoh ini ketika bagaimana dia mengubah pikiran dia dan hidup dia berubah. Sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Gembala ya, ayatnya gak sama. Ini dari apa yang saya dapatkan ketika kemarin saya persiapkan. Kemarin saya gak tahu apa yang tema bulan ini. Ketika saya persiapkan ini, kemudian Pak Gembala kasihnya ternyata hampir-hampir bisa sama. Bagaimana pikiran kita bisa mengubah kehidupan kita. Bagaimana dari kita mengubah cara pikir kita, pola pikir kita, itu akan mengubah hidup kita. Baik, kita akan membaca Hakim-Hakim 6. Ini ayatnya agak banyak Bapak Ibu, jadi saya bacanya agak balap-balap sedikit. Sebenarnya sih 678, namun karena waktu mungkin saja pasal 6 dari 1. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang, orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat merarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah orang Amori yang menegerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Baik Bapak Ibu, latar belakang daripada kisah ini adalah
Saat itu orang bangsa Israel sangat tertekan oleh serangan oleh bangsa Midian. Kita sudah baca bagaimana bangsa Israel diserang oleh bangsa Midian, mereka babak belur, mereka bersembunyi di gua-gua untuk menyembunyikan hasil panen mereka. Namun di saat kesesakan mereka berseru kepada Tuhan. Ini terjadi berulang-ulang di dalam perjalanan bangsa Israel. Mulai dari mereka keluar dari Mesir, ketika mereka dipimpin oleh Barak, ketika mereka dipimpin oleh Otniel, ketika mereka dipimpin oleh Samgar, ketika mereka kesulitan mereka mencari Tuhan. Namun ketika mereka mulai nyaman, mereka mulai meninggalkan Tuhan lagi. Saya percaya ini gak ada di tempat ini. Di tempat ini semua sangat mencintai Tuhan. Apapun situasi dan kondisi selalu mencari Tuhan. Nah, namun bangsa Israel saat itu Bapak Ibu, mereka selalu menjalani siklus ini. Ketika mereka diberkati, mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka kesesakan, mereka mencari Tuhan lagi. Ini terus menerus terjadi di dalam kehidupan mereka. Namun kita juga melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong mereka. Di ayat selanjutnya, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tanbartin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah Bapak Ibu, ternyata situasi ini aneh sekali ya. Gideon saat itu sedang sembunyi, ketakutan. Dia sedang bersembunyi di gua karena dia takut hasil dari panen dia diserang oleh orang Midian. Dia ketakutan, dia seorang yang sangat ketakutan, dia sembunyi. Namun malaikat Tuhan muncul dan berkata, hai pahlawan yang gagah berani. Sebenarnya tidak masuk akal ya, dia sedang sembunyi namun malaikat keluar panggil dia pahlawan yang gagah berani. Nah ternyata Bapak Ibu, posisi kita saat ini bukanlah patokan. Bagaimana Tuhan memandang diri kita itulah yang penting di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu di dalam pandangan Bapak Ibu saat ini? Apakah seorang yang saya hanya orang biasa-biasa? Apakah saya hanya orang kecil? Atau saya hanya seorang pengecut? Ternyata Bapak Ibu, pandangan kita terhadap diri kita itu ternyata tidak penting. Yang penting adalah bagaimana Tuhan memandang diri kita. Gideon saat itu dia mungkin berpikir saya hanyalah orang biasa. Kalau kita baca nanti dia mungkin berpikir saya hanyalah suku yang terkecil. Saya adalah anak yang termuda. Posisi dia sembunyi. Namun malaikat berkata bahwa hai pahlawan yang gagah berani. Siapa posisi kita di hadapan Tuhan? Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Siapa kita? Kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tindakan kita akan mengikuti pikiran kita Bapak Ibu. Ketika kita sadar siapa diri kita, maka tindakan kita akan mengikuti apa yang kita pikirkan tentang siapa diri kita. Kalau kita sadar kita adalah orang yang dibenarkan, maka tindakan kita adalah tindakan orang yang dibenarkan. Hakikat kita adalah orang benar Bapak Ibu. Memang kita gak sempurna, tapi Tuhan Yesus yang kita sembah itu sempurna. Kita ini dibenarkan di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita. Roma 4 ayat 6 berkata, seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kita adalah orang yang dibenarkan bukan karena tindakan kita, namun karena Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita harus sadar itu. Saya memiliki satu ilustrasi. Bapak Ibu pernah melihat gajah yang di sirkus? Pernah ya? Ketika gajah itu dirantai Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu melihat rantainya itu tipis sekali untuk mengikat gajahnya. Dan gajah itu ketika dia terikat oleh rantai dia gak bisa bergerak. Karena Bapak Ibu semenjak dia kecil, gajahnya masih kecil, dia dirantai dengan rantai yang besar. Namun setelah gajahnya besar, dia diikat dengan rantai yang tipis sekali. Sebenarnya kalau dia hentakkan sekali itu putus. Namun gajah itu gak bergerak. Kenapa? Karena dia secara mental dia terikat. Secara mental dia terbelenggu. Ternyata ikatan mental itu sangat menghalangi potensi yang ada di dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Karena itu kita harus tahu siapa diri kita. Kalau saja gajah itu sadar bahwa dia memiliki kekuatan yang besar, maka ikatan itu sebenarnya tidak ada apa-apa di dalam kehidupan dia.
Namun karena secara mental dia terbelenggu, dia tidak berani bergerak karena dia berpikir saya tidak akan mampu untuk melepaskan belenggu ini. Karena itu Bapak Ibu, kembali saya katakan bahwa pemikiran itu menentukan tindakan kita. Pemikiran kita menentukan tindakan kita. Karena itu seperti tema dari khotbah kita, ubah pikiran kita maka tindakan kita akan berubah, hidup kita akan berubah. Salah satu dari, seperti Bapak Ibu tahu, dulu saya bandel. Bapak saya dari kecil sering bilang, kamu bandel sekali, kamu nakal sekali. Kamu nakal sekali. Jadi di dalam otak saya, pemikiran saya ini saya anak bandel. Jadi secara alami tindakan-tindakan saya adalah tindakan anak bandel. Ketika saya melihat teman-teman saya merokok, saya anak bandel kok. Saya seharusnya bergabung dengan mereka karena saya anak bandel. Saya di dalam pikiran orang tua, dari kecil memang agak bandel sedikit tapi gak jahat sekali lah ya. Jadi dibilang bandel. Jadi ketika saya melihat teman-teman merokok, melihat teman-teman narkoba, melihat teman-teman balap, saya berpikir disitulah posisi saya. Disitulah seharusnya saya berada. Karena itu saya melakukan tindakan-tindakan sebagai anak bandel. Saya belajar merokok, saya belajar balap, saya belajar narkoba. Nah, waktu itu saya melihat diri saya adalah seorang yang bandel. Jadi tindakan-tindakan saya adalah tindakan-tindakan anak bandel ya Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu jangan bilang anak kita anak nakal. Jangan bilang jahat. Kita harus perkatakan yang baik. Lebih sering kita melihat kelemahan diri kita, kelemahan kita sendiri yang terhimpit oleh situasi dan kondisi dunia ini. Mulailah kita melihat posisi kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Siapa posisi kita? Posisi kita adalah lebih dari seorang pemenang. Kita adalah pahlawan Tuhan yang gagah berani. Jangan biarkan si iblis menyebut kita dengan panggilan-panggilan si iblis. Dia panggil kamu, kamu hanya pencuri, kamu hanya penipu, kamu pemalas. Kita jangan membiarkan iblis memanggil kita dengan panggilan-panggilan itu. Tuhan mengenal kita masing-masing, mengenal kita secara pribadi lepas pribadi. Tuhan memanggil kita sebagai pahlawan yang gagah perkasa Bapak Ibu. Semenjak saya melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan saya, ketika saya sadar posisi saya di dalam Tuhan, tindakan saya secara alami berubah. Saya tidak berubah dengan kekuatan saya sendiri, namun saya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Di dalam perjalanan saya, apakah saya langsung menjadi orang yang 100% baik? Apakah saya menjadi 100% sempurna? Enggak juga Bapak Ibu. Namun ketika saya melakukan kesalahan, saya sadar bahwa saya tetap adalah orang yang dibenarkan karena Tuhan. Saya dibenarkan bukan karena perbuatan saya. Ketika saya jatuh, saya terpleset, ya udah, saya tetap orang yang dibenarkan Tuhan. Saya tetap berjalan, saya gak duduk di sana. Ya sudahlah, memang saya sudah orang yang lemah, memang saya orang yang gak bisa berubah lagi, hidup saya gak berubah lagi. Saya sadar bahwa saya adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Karena itu saya tetap berjalan sesuai dengan posisi saya, dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Terkadang saya juga masih marah dengan istri saya ya. Bukan berarti saya sudah jadi orang yang 100% sabar. Namun ketika saya marah dengan istri saya, posisi saya tetap orang yang dibenarkan Tuhan. Karena itu saya tidak terus-menerus. Ya, saya sudah orang yang dibenarkan Tuhan, istri saya juga orang yang dibenarkan Tuhan. Marilah kita berjalan bersama-sama di dalam kehendak Tuhan. Nah, kita harus sadar posisi kita Bapak Ibu. Ketika perubahan pikiran saya mengubah pola hidup saya. Sama seperti Gideon yang melihat dirinya secara berbeda dari seorang pengecut. Ketika Tuhan berkata kepadanya, pahlawan yang gagah perkasa, hidupnya berubah Bapak Ibu. Ayat selanjutnya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah aku
akan kuselamatkan orang Israel. Ketahuilah kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Gideon berkata ketika Tuhan memerintahkan dia, apa dia katakan? Siapa yang sering di sini berkata, saya gak bisa, jangan saya Tuhan, dia saja Tuhan. Gideon juga begitu ya, Tuanku, aku gak bisa Tuanku, Tuanku. Saya hanya mendengar perkara-perkara tentang Tuhan di masa lalu. Saya gak percaya bahwa Tuhan masih bisa menolongku saat ini. Saya percaya Tuhan itu hidup di dalam Alkitab di masa lalu. Di masa lalu Tuhan bisa menolong bangsa Israel, Tuhan bisa membelah laut merah. Sekarang saya gak yakin. Bu, kamu harus melayani. Saya gak bisa, saya mana bisa nyanyi, saya gak bisa melakukan ini, saya gak bisa melakukan itu. Sama seperti Gideon Bapak Ibu, dia berkata, Tuhanku, di mana Tuhan yang dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar itu? Pikirannya masih terbelenggu Bapak Ibu. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk menolong bangsa Israel, dia bilang, Tuhanku, saya mana bisa. Dia membuat alasan demi alasan karena tidak mau mempercayai dan tidak mau melayani. Dia juga berkata bahwa kaumku paling kecil, kaumku paling muda. Karena itu Bapak Ibu kalau disuruh apa-apa jangan dibilang, saya gak bisa. Jangan pakai ya Bapak Ibu ya. Ya bilang saya bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melayani Tuhan, saya dulu gagap. Kalau Bapak Ibu gak percaya, dulu boleh tanya guru saya di sekolah. Saya dulu yang sekolah ada hafal UUD, pasal berapa. Saya walaupun sudah hafal, kalau sudah disuruh ke depan, walaupun sudah di otak, begitu sampai depan saya gak bisa keluar Bapak Ibu. Saya gak bisa bicara di depan umum. Saya langsung gak bisa keluar. Tapi dulu kalau dipikir, apakah mungkin saya bisa berbicara di depan orang? Saya berpikir saya gak bakal bisa. Karena saya gagap, saya ketakutan. Awal-awal disuruh memberi kesaksian, saya juga ketakutan sampai saya harus ngomongnya, harus ketakutan sampai bisa awal-awal bisa gagap. Namun ketika saya berpikir bahwa di dalam hidup saya mau melayani Tuhan, di dalam kesaksian saya mau memuliakan Tuhan, di situ Tuhan mengubah kegagapan saya jadi hampir hilang. Terkadang bisa muncul, namun hampir hilang. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting di sini adalah kita melihat bagaimana Tuhan berkata, kamu pergi saja, aku akan menyertai kamu. Ternyata yang paling penting adalah penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan yang memberikan kita keberhasilan. Ketika saya berpikir, saya akan melayani Tuhan, saya memberi kesaksian ini bukan untuk memuliakan saya hanya untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Di sana Tuhan memperlengkapi saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 28 ayat 19, gak apa-apa biar saya baca aja bro. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu. Yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan. Sama seperti Gideon, Tuhan berkata Tuhan akan menyertai dia. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Gideon berkata dia akan pergi sebentar, namun Tuhan berkata bahwa Tuhan akan tinggal sampai dia kembali Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Dalam versi lain, saya membaca bahwa di situ tertulis firman Tuhan berkata, aku akan menunggu sampai engkau kembali. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu akan selalu ada menunggu kita untuk kembali. Karena itu jangan pernah ragu
walaupun kita memiliki keraguan terhadap Tuhan, namun kita jangan memiliki keraguan bahwa Tuhan akan selalu ada menunggu kita kembali, Bapak Ibu. Ini adalah janji Tuhan di perjanjian lama. Di perjanjian baru Tuhan tegaskan lagi di Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu menunggu kita, Tuhan selalu tidak akan meninggalkan kita. Ini ada janji Tuhan, Bapak Ibu. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisi kita harus selalu sadar bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Walaupun terkadang kita yang pergi meninggalkan Tuhan sebentar, namun Tuhan berkata, aku menunggu engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 22, masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dan seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allahku, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Jangan kita selalu berkata negatif, Bapak Ibu, mulai berkatakan yang positif. Gideon berkata, celakalah aku. Siapa sering bilang, mampuslah aku, matilah aku, sial kali aku. Jangan kita berkata gitu. Ketika Gideon berkata, celakalah aku, apa yang dikatakan firman Tuhan? Selamatlah engkau. Mulai kita belajar memperkatakan hal-hal positif. Jangan kita hanya berkata, celakalah aku, sial kali aku. Paling lebih suka kita berkata, sial kali aku, daripada beruntung kali aku. Lebih suka kita berkata, mampuslah ini. Lebih suka kita berkata gitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan kuasa kepada mulut kita untuk mengucapkan berkat. Lebih sering orang berkata, matilah aku, miskin kali aku, gak ada duitku, aku mana bisa, aku gak bakal bisa. Atau aku setengah mati untuk mendapatkan itu. Kenapa kita gak berkata, mengapa kita tidak ubah menjadi aku hidup untuk mendapatkan hal itu. Aku setengah mati untuk mendapatkan mobil itu, setengah mati. Kenapa kita gak bilang, aku hidup untuk mendapatkan mobil ini. Gak usah kita pakai setengah mati, kita bilang kita hidup kan. Ya. Pakai kata-kata positif Bapak Ibu. Daripada memperkatakan kematian, mari kita memperkatakan kehidupan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Benar, hidup dan mati dikuasai lidah. Ketika Gideon berkata, celakalah aku, firman Tuhan berkata, selamatlah engkau. Jangan mulailah kita belajar selalu berkata-kata positif Bapak Ibu. Sama seperti ketika saya merenungkan ini, saya teringat kepada Rut. Waktu itu saya baca aja Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut buli-buli jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Rut waktu itu belum pergi, namun dia memiliki keyakinan bahwa dia akan bertemu orang yang murah hati kepadanya. Mari kita Bapak Ibu, kita seperti Rut. Setiap pagi kita mulai berkata, aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku adalah anak yang berkenan kepada Tuhan. Aku hari ini akan bertemu dengan orang-orang yang berkenan kepadaku. Aku di dalam usahaku, aku bertemu dengan orang yang murah hati kepadaku. Bukan belum apa-apa kita berkata, aduh hari ini entah mau ketemu orang yang galak dari mana lagi. Hari ini aku mau ke toko ini, aduh toko ini bosnya rese sekali ya. Mulai kita berkata, aku adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Aku akan bertemu dengan orang yang murah hati kepadaku. Mari kita memperkatakan berkat Bapak Ibu. Kata-kata positif. Jika ada pemikiran-pemikiran negatif kita tidak bisa menghapusnya Bapak Ibu. Maka kita sudah boleh berhenti mencobanya.
ketika kita ada pemikiran negatif, terkadang kita gak bisa menghapusnya, tapi yang kita lakukan adalah kita mengubahnya, kita mengisinya dengan firman Tuhan. Kita menggantinya pemikiran-pemikiran yang daripada Tuhan. Di saat misalnya kita sedang kekurangan, jangan kita berpikir tentang kekurangan terus, hari ini saya kekurangan, tapi kita mulai memperkatakan firman Tuhan bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Bahwa Tuhanku akan mencukupkan setiap kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kita mungkin tidak bisa mengubah hal-hal buruk yang sedang terjadi, pikiran-pikiran negatif. Namun marilah kita mengisinya dengan firman Tuhan. Ketika kita sakit, sedang ada pergumulan, kita sedang sakit sikit, kita jangan selalu cerita tentang kesakitan ini, kesakitan itu. Namun mari kita mulai memperkatakan bahwa oleh bilur-bilur Kristus aku sudah disembuhkan. Kita mulai memperkatakan bagaimana Tuhan memberkati kita. Kita memperkatakan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengubah pikiran negatif itu, namun kita bisa mengisinya dengan kehidupan. Daripada kita berbicara tentang anak yang nakal, lebih baik kita memperkatakan keturunan orang benar tidak akan meminta-minta. Mari kita mulai memperkatakan berkat. Situasi mungkin belum berubah, namun ketika kita mulai memperkatakan kebenaran, maka situasi itu akan berubah, Bapak Ibu. Fakta akan selalu berubah-berubah, namun kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Daripada selalu berkata, aku orang berdosa, aku gak bisa. Mari ayo kita katakan bahwa aku ada kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sadari apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Pusatkanlah pikiran kita kepada Yesus, sadarlah dan perkatakanlah kalau kekuatanku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi kekuatanku berasal dari diri Kristus. Saya kemarin bertemu dengan satu ibu-ibu, dia berkata gitu, saya semenjak ibuku mati ini, mamaku mati, saya kayaknya kerjakan apa-apa kok gak lancar ya. Kayaknya saya dulu waktu mamaku hidup, saya jualan apa-apa aja lancar. Semenjak mamaku mati, saya jualan apa-apa kok gak lancar semua ya. Kok kayaknya berkat-berkat itu tertutup. Saya bilang, ibu jangan berpikiran gitu. Ibu ini orang Kristen, sama-sama pelayanan ke penjara. Pulangnya dia cerita gitu, aduh saya semenjak mamaku meninggal, kayaknya pintu semua tertutup. Kok kayaknya kerjakan apa-apa gak lancar. Aduh saya harus sembahyang ke kuburan mamaku dulu katanya. Saya bilang, Ibu jangan memiliki pikiran gitu, saya bilang. Berkat kita itu dari Tuhan, saya bilang. Ibu harus mulai berkatakan bahwa berkat itu dari Tuhan, bukan dari ibu kita. Oke, mama kita boleh mendoakan kita, tapi kita harus selalu yakin bahwa Tuhan yang memberkati kita. Kalau dia selalu berpikir bahwa semenjak mamaku meninggal rezekiku seret, dia bakal seret terus rezekinya. Seret apa seret? Seret ya. Nampak kali orang Bataknya ya. Ya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan menghalangi kita. Ketika pikiran kita masih terbelenggu, pikiran dia terbelenggu bahwa semenjak mamanya meninggal, rezeki dia seret. Nah, dia akan selalu seret. Saya percaya dia akan selalu mengalami hal itu. Namun ketika dia mengganti pemikiran dia bahwa apapun yang terjadi, berkat dia dari Tuhan, saya percaya pintu-pintu berkat itu akan terbuka. Karena itu Bapak Ibu, pikiran kita itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita. Pemikiran kita ini akan mengubah tindakan kita dan akan mengubah hidup kita, Bapak Ibu. Kemudian ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang di kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu
telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Kita melihat Bapak Ibu, Gideon yang seorang ketakutan, ketika dia sadar bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, dia pergi untuk melakukan perintah Tuhan walaupun masih ada sedikit ketakutan. Tuhan memerintahkan dia untuk merubuhkan mesbah Baal. Dia perginya malam. Walaupun dia taat, dia perginya malam dan dia perginya dengan 10 orang karyawan dia. Saya percaya itu karyawan dia Bapak Ibu ya. Dia mengajak teman-teman dia. Nah, di situ kita menemukan bahwa kita perlu ada teman-teman. Kita perlu ada teman-teman, mungkin aja di dalam melayani Tuhan kita terkadang merasa takut, kita merasa lemah. Nah di sini kita perlu teman-teman kita untuk berjalan bersama. Di dalam mengikuti perintah Tuhan, Gideon ketakutan. Tuhan suruh dia untuk menghancurkan mesbah Baal, dia kerjakannya di waktu malam, namun dia tetap taat. Dia tetap mengerjakannya Bapak-bapak ya, Bapak Ibu ya. Nah, firman Tuhan juga mengubah hati daripada Yoas, seorang penyembah berhala, dan dia melihat perubahan di dalam kehidupan Gideon. Dia pasti tahu sifat anaknya, yang seorang penakut, tiba-tiba kenapa berani menghancurkan mesbah Baal yang disembah oleh bapaknya. Yoas melihat perubahan di dalam kehidupan anaknya dan dia menjadi melindungi anaknya Bapak Ibu. Dan di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Gideon. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita ketika kita taat Bapak Ibu, kita dapat mengubah hati orang lain. Di dalam ketika orang melihat kehidupan kita, orang-orang akan hatinya akan berubah Bapak Ibu. Saya juga kesaksian saya Bapak Ibu tahu ya, kehidupan saya dulu, saya bandel, saya bagaimana. Namun sekarang mama saya juga sudah mau dibaptis, mama mertua saya juga sudah mulai ke gereja. Nah saya percaya itu karena apa Bapak Ibu? Bukan karena, terkadang kita gak bisa menginjili orang dengan kata-kata. Namun orang bisa melihat dari perubahan daripada hidup kita Bapak Ibu. Sama seperti Yoas, bapak dari Gideon. Dia seorang penyembah Baal, namun ketika dia melihat hidup anaknya berubah, Gideon hidupnya diubahkan. Dia menjadi heran, apa yang mengubah anakku? Mengapa anakku dari seorang penakut berani menghancurkan dewa Baal ini? Pasti ada sesuatu. Dan saya percaya setelah ini Yoas kembali menjadi penyembah daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan melalui hidup kita Bapak Ibu, ketika hidup kita dari seorang yang berantakan, hidup kita berubah, orang-orang akan melihat bahwa kita melihat banyak sekali dari seorang Yakub menjadi Israel, dari seorang Petrus yang pemarah menjadi pimpinan gereja, dari seorang Paulus pembunuh, dari Saulus menjadi Paulus, Rasul kasih karunia. Kabarkan Injil melalui hidup kita Bapak Ibu, bukan hanya melalui kata-kata, namun dari hidup kita. Ketika hidup kita berubah, ketika tindakan kita berubah, maka orang-orang akan heran dan orang-orang akan melihat apa yang membuat hidup dia berubah. Kita lompat ke pasal 7 aja Bapak Ibu ya, karena masih panjang. Pasal 7, adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Hadod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah pasal 6, 7, 8. Nah, kita melihat bagaimana ketika mereka akan berperang, mereka memiliki 32.000 orang. Kemudian Tuhan berkata, terlalu banyak. Terlalu banyak. Ada saatnya jika kita memiliki terlalu banyak memiliki sesuatu, membuat kita tidak menyadari penyertaan Tuhan. Kita berpikir segala sesuatu itu karena kekuatan kita, karena apa yang kumiliki. Jangan kita merasa kalau semua yang kita miliki adalah dari diri kita sendiri. Jauhkanlah dari kita rasa bergantung kepada kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh membaca bagaimana dari 32.000 orang menjadi 10.000 orang, menjadi 300 orang. Dan hasilnya mereka juga bukan mereka yang berperang. Mereka hanya pergi membawa kendi-kendi, membawa itu sopar kalau orang sekarang bilang. Mereka hanya pergi, mereka hanya meniup itu. Dan Tuhan yang berperang. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Kalau di ayat 8-nya Bapak Ibu, ini ayat 8-nya sangat penting sekali di dalam akhirnya. Setelah mereka perang Bapak Ibu, mereka melakukan peperangan 300 orang itu menang. Lalu berkatalah orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetik susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ketika mereka sudah menang perang, orang Efraim itu datang kepada Gideon. Mereka berkata, Gideon, apanya maksudmu Gideon? Kenapa waktu perang kamu gak ajak kita? Wah, masih marah-marah Bapak Ibu. Namun apa yang dikatakan Gideon? Dia dengan rendah hati, dia berkata bahwa, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Di sini Bapak Ibu saya melihat bagaimana Gideon menjadi seorang yang sangat rendah hati Bapak Ibu. Ketika orang datang memarah-marahi dia masih menang perang, dia gak bilang, gara-gara akunya bisa bebaskan kalian. Tapi dia berkata, apa yang kalian lakukan itu lebih besar. Mari Bapak Ibu kita belajar membuang ego kita di dalam pelayanan ini Bapak Ibu. Kita belajar fokus kepada tujuan Tuhan. Kita fokus kepada tujuan Tuhan yang lebih besar di dalam pelayanan ini. Kita jangan memaksakan ego kita. Mari kita belajar menurunkan ego kita. Ketika di dalam pelayanan mungkin saja kita berpikir, saya sudah melayani musik bertahun-tahun, orang ini baru datang langsung nantang-nantang, bisa saja ya di dalam pelayanan ya. Nantang-nantang bisa aja. Ya, mari kita merendahkan ego kita. Kita jangan berpikir, aku sudah lama di sini, aku sudah melayani musik 5 tahun. Kamu baru 1 tahun di sini marah-marah aku. Mari kita fokus kepada tujuan yang lebih besar. Kita fokus tujuan lebih besar untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam pelayanan ini. Sama seperti Gideon Bapak Ibu. Dia tidak berkata bahwa gara-gara akunya bisa menang perang ini. Namun dia berkata, yang kalian lakukan lebih besar. Kalian membunuh 2 raja itu, yang kulakukan gak ada apa-apanya. Karena itu mereka bisa terus-menerus berperang. Coba kalau dia mementingkan ego dia, maka yang terjadi adalah peperangan di antara mereka Bapak Ibu. Dan tujuan Tuhan yang lebih besar itu tidak tercapai. Karena itu kita belajar membuang ego kita di dalam melayani Tuhan Bapak Ibu. Amin. Yang terakhir, kita lompat ke terakhir ya Bapak Ibu ya. Karena alarmku udah bunyi, aku buat 35 menit supaya agak terlalu lama. Perbuatan Gideon ayat 22. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu.
Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dan dari jarahannya, karena musuh itu beranting-ranting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung lantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ini Bapak Ibu, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Gideon dari seorang yang begitu mencintai Tuhan, dia tidak mau menjadi pemimpin mereka, namun di akhir hidupnya karena perbuatannya rakyat Israel menjadi serong hatinya karena menyembah efod itu Bapak Ibu. Ini saya melihat ini banyak terjadi dengan hamba-hamba Tuhan. Mereka mencintai Tuhan, mereka membangun rumah Tuhan, namun di dalam mereka membawa pelayanan jemaat mencintai Tuhan, berakhir dengan jemaat lebih mencintai gereja, lebih mencintai hamba Tuhannya. Fokusnya berubah Bapak Ibu. Karena itu fokus kita yang terutama adalah Tuhan Bapak Ibu. Terkadang karena kita terlalu menyembah hamba Tuhan kita, itu malah menjadi jerat bagi dia. Karena itu Bapak Ibu, kita harus fokus bahwa fokus tujuan kita adalah Tuhan. Di dalam gereja kita harus lebih mencintai Tuhan. Banyak orang yang ketika Tuhan dihina orang, dia diam-diam. Namun ketika hamba Tuhannya dihina orang, dia langsung mau berantem. Benar ya Bapak Ibu ya? Benar, ini terjadi di mana-mana. Saya bukan bilang gereja ABC, namun ini terjadi di mana-mana. Banyak hamba Tuhan yang begitu mencintai Tuhan, membangun gereja besar, namun jemaatnya lebih mencintai dia daripada mencintai Tuhan. Ini terjadi Bapak Ibu. Jadi karena itu kita harus lebih mencintai Tuhan. Ada 4 pelajaran yang kita dapatkan dari Gideon ini adalah kita harus belajar melihat bagaimana Tuhan melihat diri kita. Kemudian kita harus memperkatakan apa yang positif. Kemudian kita harus mengutamakan tujuan yang lebih besar dibanding daripada kemegahan diri kita sendiri. Keempat adalah senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu, bagaimana firman Tuhan, bagaimana cara pikir kami dapat mengubah kehidupan kami. Tuhan, apa yang ditaburkan kiranya dapat jatuh di tanah hati yang baik, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi, semuanya dapat mendapatkan rema di dalam kebenaran firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.